Kalau kita ngomongin sistem kesehatan di Indonesia sekarang, sebenarnya ada dua perubahan raksasa yang lagi jalan barengan, tapi arahnya beda banget. Di satu sisi, ada sektor swasta yang lagi ngebut dengan teknologi canggih dan suntikan dana internasional. Di sisi lain, pemerintah lagi berusaha merombak total sistem publik biar semuanya punya standar yang sama. Nah, dua transformasi inilah yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari kondisi transisinya, terus kita intip pertaruhan besar sektor swasta, lanjut ke gebrakan standar baru dari pemerintah, lalu kita coba sambungkan kedua jalur ini, dan akhirnya kita coba terawang, gimana sih masa depan kesehatan di Indonesia? Jadi, coba deh bayangin sistem kesehatan kita ini kayak lagi ditarik ke dua kutub yang berlawanan. Satu kutub narik ke arah layanan super premium dan super canggih. Kutub satunya lagi narik ke arah pemerataan dan kesetaraan untuk semua. Nah, tarikan inilah yang bikin lanskap kesehatan kita jadi sangat dinamis dan kompleks banget sekarang. Nah, ini dia inti dari dua tarikan tadi. Di sebelah kiri, ada ambisi swasta yang fokusnya ke spesialisasi, teknologi canggih, dan jelas butuh investasi jumbo dari luar. Sementara di kanan ada reformasi sistem publik, di mana pemerintah fokusnya buat merombak semuanya agar jadi satu standar yang sama untuk semua orang. Dua mesin yang berbeda berjalan di dalam satu sistem yang sama. Oke, kita mulai dulu dari jalur swasta. Ada satu cerita yang menarik banget, yaitu dari Bunda Medik. Mereka ini salah satu pemain besar yang baru aja bikin gebrakan korporasi yang sangat signifikan. Kenalan dulu sama PT Bunda Medik Tbk, atau yang sering disingkat BMHS. Mereka ini bukan pemain baru loh, perjalanannya panjang. Mulai dari sebuah klinik bersalin di tahun 1973 sampai sekarang jadi ekosistem kesehatan raksasa. Di dalam ekosistem BMHS yang besar ini, ada satu yang jadi bintangnya, yaitu Morula Indonesia. Ini adalah lini bisnis mereka yang fokus ke layanan fertilitas atau bayi tabung. Dan bisa dibilang, Morula ini salah satu yang terbaik bukan cuma di Indonesia, tapi di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini dia alasannya kenapa Morula bisa jadi bintang. Lihat deh angkanya. Tingkat keberhasilan mereka itu di atas 50%, bahkan di Surabaya sampai 57%. Angka setinggi ini di industri fertilitas itu luar biasa banget. Dan jelas, bikin banyak investor global jadi melirik. Tentu aja ya kan, kalau performa udah sekelas dunia begini, ya tinggal tunggu waktu aja sampai pemain besar dari luar negeri datang. Kualitas emang nggak pernah bohong. Dan terjadilah Jingzhen Fertility Group, sebuah grup investasi kesehatan global masuk dengan dana segar senilai 422 miliar rupiah. Ini bukan cuma soal uangnya, tapi ini adalah sebuah pengakuan internasional terhadap kualitas Morula. Jadi setelah deal itu, begini nih struktur kepemilikan barunya. Jingxin ngambil porsi yang lumayan gede, 30%. Artinya apa? Mereka nggak cuma taruh uang, tapi juga bawa masuk keahlian, jaringan, dan mungkin juga teknologi baru ke dalam Morula. Tapi perhatiin deh kutipan ini. Ini poin yang paling penting. BMHS sengaja tetap jadi pemegang saham mayoritas. Ini sinyal yang kuat banget kalau mereka ini bukan jual aset, tapi membangun kemitraan strategis. Mereka tetap pegang kendali. Oke, kita tinggalkan dulu jalur swasta yang lagi ngebut. Sekarang kita banting setir 180 derajat ke jalur publik. Di sini ada sebuah reformasi super besar yang lagi disiapin pemerintah, namanya KRIS. Jadi, apa sih KRIS itu? Gampangnya gini. Ucapkan selamat tinggal sama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di BPJS Kesehatan. Rencananya, semua kelas itu bakal dilebur jadi satu, kelas rawat inap standar. Satu standar untuk semua peserta. Niatnya sih mulia banget. Keadilan sosial. Idenya adalah, mau iuran BPJS-mu berapapun, fasilitas rawat inap yang kamu dapat harusnya sama. Nggak ada lagi tuh pembedaan berdasarkan kelas iuran. Nah, ide besar ini tentu memunculkan pertanyaan yang besar juga. Pertanyaannya, siap nggak sistem kesehatan kita? Siap nggak rumah sakit di seluruh Indonesia untuk menerapkan perubahan sebesar ini dalam waktu yang relatif singkat? Dan kekhawatiran ini bukan tanpa alasan loh. Banyak banget kajian akademik dan juga asosiasi rumah sakit yang udah bersuara. Mereka melihat ada banyak banget tantangan di lapangan yang harus diselesaikan dulu. Ini dia beberapa tantangan utamanya. Ada resiko BPJS bisa defisit. Kapasitas rumah sakit bisa berkurang karena aturan baru soal jumlah tempat tidur per kamar. Tarifnya juga belum jelas. Dan yang paling krusial, infrastruktur banyak rumah sakit yang emang belum siap. PR-nya masih numpuk. Nah, sekarang kita udah lihat kedua cerita ini kan? Ada jalur swasta yang berlari kencang dengan inovasi
dan ada jalur publik yang sedang dalam proses perombakan besar-besaran. Yuk kita sandingkan keduanya. Jadi kelihatan jelas ya kontrasnya. Jalur swasta fokusnya ke layanan high-end, super spesialis yang dibiayai modal swasta. Sementara jalur publik fokusnya ke layanan dasar yang merata dan terstandarisasi untuk semua orang yang didanai asuransi publik. Dua dunia yang berbeda, tapi sama-sama membentuk wajah kesehatan kita. Lalu apa arti dari semua ini buat kita? Buat pasien biasa, dengan adanya dua arus yang sama-sama kuat ini, kemana sih arah sistem kesehatan kita akan bergerak? Kesimpulannya gini, masa depan kesehatan kita itu akan ditentukan oleh dua pilar ini, inovasi dan standarisasi. Di satu sisi, ada cita-cita untuk jadi yang terdepan dalam teknologi medis. Di sisi lain, ada misi fundamental untuk memastikan semua orang dapat akses yang layak. Jadi, pertanyaan besarnya untuk kita renungkan bersama adalah, gimana caranya Indonesia menyeimbangkan keduanya? Gimana kita bisa terus mendorong inovasi medis yang canggih, tapi di saat yang sama juga memastikan bahwa hak dasar semua warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas itu terpenuhi? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan wajah kesehatan Indonesia di masa depan.